Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin minal mu'minin bil muslimin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ashabul fadilah wal karamah wa barakatuh min asisah wa dukhuliyah. Asyhadu an la ilaha illallah khusus harus sosok orang yang berjalan subhanahu wa ta'ala masmur dan Allah bersuci wa al-fatihah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Dan sama-sama kita cinta bangsa ini yang mulia para staf khusus Yunus Maluku Nanti pada kesempatan ini paling asal dua kesempatan rasanya dan para yang cinta bersama juga pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita bisa mengaji nanti beberapa yang sudah berbagi. Saya ini pertama kali menjalankan kesempatan sebelumnya dan pada kesempatan ini saya tugas untuk menyampaikan kalau kita mau sebelum agar supaya menjadikan para sahabat al-fatihah. Kita semua sekarang ada di bulan Dzulhijjah. Kita ini belum menyampaikan bahwa adalah masterpiece magnum opus karya agung dari Syekh yang sudah diterjemahkan oleh seorang profesor Dr. Alba, judulnya Gangguan Ruhiyah dalam Dimensi Sufi. Ini adalah panduan untuk kita semua di masa ini para pecinta kesucian yang menjalani syukur dalam kesucian. Wahananya apa itu pada syukur? Terus itu kita. Kalau ini siapa perlu syukur? Kita bersyukur adalah terus Syekh Muhammad Abdul dan berbudi kita hidupnya dalam proses. Dengan menjaga ada 8 huruf, satunya yang pertama huruf saja yaitu huruf waw. Wa amma waw fiha syahid al-wara'. Al-wara' huwa ijtinab syubhat khawfan min al-wuqu'i bil muharramat. Wakil huwa dibacakan ulama bacaan orang Rasulullah SAW yuhusnul Islam lagi tartibu ma la ya'ni wa qala aidan kul wali'an takuna badan nas itu ya. Jadi warna ini salah satu terminologi sekaligus praksis di dalam kehidupan laku sufi adalah siapapun yang ingin menjalankan laku tasawuf suruh tertentu pasti akan dididik oleh musiknya untuk punya sikap waro. Waro itu secara sederhananya. Dan kita berguru kepada seorang guru yang sampai pada puncak spiritual sebagai seorang waro. Dan seorang yang paling waro di dunia ini setiap 100 kali hanya satu. Karena hanya dengan wasilah rajulun waro ini, seorang manusia yang paling waro ini yang menjadi perantara diterimanya ibadah umat Islam. Yang ikut biasanya. Nah, kita semua kalau kita manqobah
pada saat Laos dalam perjalanan itu untuk sampai ke puncak ini perjalanannya sangat panjang sekali. Ya, sikap hati-hati. Nah, kemarin kita lihat, jadi tanpa dengan adanya di setiap 100 tahun hadirnya seorang rojul baru itu, maka syahadat kita mabrur, sholat kita mabrur, zakat kita mabrur, puasa kita mabrur, haji kita mabrur. Alhamdulillah Dari gambaran setiap individu umat ibadahnya mabrur. Betul tidak? Buat apa ibadah kalau tidak terima, tidak sampai kepada Allah? Yang masuk adalah sholat kalau waro, dan kita semua alhamdulillah telah diterima sholat kita sebelumnya. Alhamdulillah ilahi fadolana. Alhamdulillah fadolana kasirin min ibadil. Kita semua sekarang ini sedang dididik oleh pengusaha jadi manusia warna. Tadi kalau kita merujuk pada hadis kanjeng Nabi Muhammad, jadilah seorang warok, karena ketika seorang warok maka dia akan menjadi orang yang paling taat dalam ibadah kepada Allah. Diberi waktu di sini sudah, saya bisa lah. Nah, tadi saya ya, itu boleh di wilayahnya KDM, Bapak Aing, banyak yang nah, ketika awal berguru pada bangsa tentang sikap hati-hati, sikap waro ini, beliau menggambarkan tentang kisah ada seorang bapak-bapak yang manggul kayu bakar air, bukan bawa air dalam gentong. Dia biasanya ngambil dari orang gunung, ambil air dari mata air, menanggung air. Ketika dia lewat tanjakan, aman, air itu nggak kuat. Lewat ke jalan yang turun, aman, bisa bawa air. Kalau jalan yang licin, becek, aman dia bisa. Ya, bawa air itu dalam sendiri. Lewat jalan berbatuan, dia juga bisa bawa. Sampai akhirnya dia sampai ke rumah, dia taruh ke dapur. Begitu dapur, lalu merasa sudah aman. Ditaruh karena saking bahagianya selamat ini tidak lupa, ya di dapur. Si bapak ini dia joget, joget. Udah sadar karena saking asiknya goyang Karawang. Kalau masih lagi, tapi di situ ada sompol bukan? Sompol tempat yuk, songsong tempat yuk apa? Tahu? Nah, Bambu, pleset. Kayaknya, begini pun jatuh, menimpa gentong air dan pecah. Jadi dia selamat menapaki jalan yang menanjak, dia selamat menapaki jalan yang menurun, dia selamat ke jalan yang licin, berbatuan selamat, bawa air gentongnya, ternyata Ciloko ini di dapur, karena saking bahagianya, ya. Dia lihat sosok jatuh ini, aduh balik dari muat saya benar. Nah, ayat istilah di bahasa Sunda mah kabeureyan mah telat pulang, tapi Lontongnya. cucuk lah, benar enggak? Nah, yang namanya pisau leda, tidak apa? Ya, pisau. Nah, kita semua ya di dalam kesulitan ini harus bersikap hati-hati karena dia potensi ronggrongan, gangguan, godaan dalam perjalanan kita itu banyak sekali. Harus hati-hati. Bangsa harus sangat hati-hati menjaga adab kepada guru musik. Apa contohnya? Ya, pernah dalam perjalanan manakib ke daerah, ya, ini contoh hati-hati. Ada yang
saya juga lagi belajar juga benar, juga beres ini oleh beliau dan berguru. Jadi ketika misalnya anak kita Bogor atau di mana tempatnya ada ikhwan ngasih bingkisan oleh-olehnya itu berupa dus, itu ada 2 kardus. Kata ketua rumah atau mantu ketua rumahnya ini buat bagaimana, ini buat Nah, dusnya itu sama, bentuknya, ukurannya sama. Ini langsung disebut atau ketua rumah tuh kalau mau ngasih ke ukurannya jangan sama. Jadi tidak boleh sama. Yang antara yang untuk murid ya untuk kopi dengan kaos ini karena harus lebih besar tubuhnya. Itu jaga menghadapi. Kita juga latihan, kalau ngasih ini wajah-wajah lagi ngampok ya. Kalau ngampok ke waktu talqin dan sepeda dengan ngampok ke syaitan sih beda. Ke orang tua, orang tua kandung itu mesti beda. Apa ya ini ada bagian perlu kita belajar lebih banyak. Jadi kalau misalnya ada ke daerah yang kalau menyiapin kamar, ya kamar untuk misalnya muslim pasaran tidak pernah ini ya, tidak pernah masuk perkawanan kayak begini. Itu menyediakan kamar untuk pengasihan bangsa dan pengasuh harus lebih beda dengan yang lainnya. Harus yang paling beda. Nah itu ada pada situ. Jadi jangan sama kamar terus itu namanya hati-hati. Hati-hati, contoh hati-hati dari pengusaha. Nah, saya dulu, zaman dulu, sekarang juga masih ada. Ya, kalau ngamplop itu sering pakai bahasa basi dengan atur lumayan yang kalau di jalan. Kalau saya dididik oleh Abah Anom untuk menjadi seorang wali. Ya, ketika dengar dari penitip amplopnya kalau jalan langsung buat di jalan ini uangnya juga kalau di jalan yang bisa jalan akhirnya beli pelak beli petrol ini supaya di jalan ngomongnya ya karena berkaca di depan dia harus lumayan kalau misalnya tak nyamuk gitu oleh itu memang mau beli apa kalau ada yang nggak semua rokok dingin rokok tiba-tiba gitu. Ada sih karyawan yang nggak jangan sekali ini amplop aja. Atau lumayan kalau bisa permen dibeli lagi pastinya. Hati-hati. Ada beliau apa namanya bisa terima kasih kepada yang ngasih. Nah itu hati-hati ya. Saya belajar dari beliau ya dalam perjalanan menjaga ada bahkan ya beliau dididik oleh ibu dan orang tuanya sejak kecil itu tadi kan tarku subuhat itu kalau dulu zaman saya al-halal bayyinun wa haram bayyinun wa bainahuma syubhat jadi sesuatu yang jelas termasuk kita kalau tahu kan jengkol betul gitu kan itu coba kalau saya sejak kecil ini nggak pernah makan jengkol betul selamat sejak kecil sampai sekarang belum pernah makan jengkol bawah kita mah alhamdulillah ya kagak dihakan saya itu baru tahu sebegitu disiplinnya menjaga soal tadi tidak makan jengkol bawah ya jengkol betul karena putri saya sering berdosa gitu waktu itu lagi makan ada menu itu yang namanya itulah sebenarnya dia makan oke apa jengkol waktu itu nah putri saya cerita abang jengkol langsung memang hadir kalau sebentar jengkolnya itu gorengnya sangguhan goreng garam air semua
Begitu setelah mendengar itu dari Indonesia berhenti pensiun ada artikel yang beri. Tapi masih terserah ya. Cuma latihannya nggak ada, ternyata begitu. Saya banyak kasus yang itu. Saya hati-hati. Karena mau nyiksa batur, kan ngobrol lagi semakan penting dari jenggol itu kok ada penting nanti sahur. Berangkat dari nyiksa batur. Kok anu kamar mandi geus makan di kok. Lu jadi sebro bae sama geus. Meninggalkan jejak tidak yang menyiksa hidup orang lain. Jadi hati-hati di mana-mana. Menjaga hati-hati itu dalam rangka meninggalkan meninggalkan yang tidak perlu dan istiqomah dalam melaksanakan hal yang kebaikan. Kita semua sedang diri oleh beliau untuk menjadi seorang muwara, seorang murid yang hati-hati, bukan hanya meninggalkan yang haram-haram, tapi harus mencoba untuk mempercepat perjalanan kita. Dan semakin kita berada di lingkar kita berada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.